Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibubarkannya atau dihapuskannya Kabupaten Purwokerto, maka pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan bahwa ibu kota Kabupaten Banyumas dan juga Karesidenan Banyumas adalah kota Banyumas. Jadi Purwokerto tidak dipilih sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas dan Karesidenan Banyumas. Nah, mengapa begitu? Ya karena di Purwokerto memang dulu bekas kabupaten, jadi bekas ibu kota kabupaten. Tetapi di kota Purwokerto itu belum terdapat rumah dan kantor residen. Jadi rumah dan kantor residen ini menjadi salah satu sebab pemerintah kolonial menetapkan Banyumas tetap sebagai ibu kota kabupaten dan ibu kota Karesidenan. Nah, perlu diketahui bahwa kota Purwokerto adalah kota kabupaten kecil. Jadi bukan kota ibu kota Karesidenan ya, karena di Purwokerto hanya ada gedung AERAN. Jadi AERAN itu adalah akronim dari asisten residenan. Ya. Jadi orang Purwokerto jauh lebih tahu bahwa di kotanya memang ada gedung, rumah dan kantor asisten residen Purwokerto. Nah, memang kemudian pada masa-masa setelah digabungkannya Kabupaten Purwokerto ke dalam wilayah Kabupaten Banyumas, memang terdengar ramalan di kalangan masyarakat Purwokerto, khususnya yang ada di Dusun Sitapen, bahwa di situ dikatakan akan didirikan bangunan rumah residen Banyumas gitu ya. Jadi ramalan itu tampaknya terwujud ya sejak ditetapkannya atau dipilihnya kota Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas gitu ya. Jadi sebenarnya residen akan ikut pindah gitu ya, tetapi karena di Purwokerto tidak siap dengan rumah untuk residen kantornya, maka selama 2 tahun residen Banyumas ini menunggu pembangunannya dulu atau tempat atau mempersiapkan tempat ya, terutama untuk rumah dan kantor. Nah, sebenarnya gedung Karesidenan Banyumas itu belum lama dibangun ya. Jadi menurut catatan sejarah, gedung Karesidenan Banyumas itu diperkirakan dibangun pada tahun 1845. Jadi kalau dihitung sampai 1935 itu belum ada 1 abad. Padahal gedung Karesidenan Banyumas itu tampak megah ya di kota Banyumas. Jadi pada waktu itu ramalan itu tidak dipandang ya mungkin hanya dipandang sebelah mata. Karena orang berpikir tidak mungkin Belanda akan membangun gedung baru di Purwokerto. Nah, lagi pula pembangunan seperti itu adalah pembangunan yang merupakan pemborosan gitu ya. Nah, tetapi meskipun begitu, apalagi pada masa Malaysia itu, ternyata memang Belanda tetap membangun gedung Karesidenan di Sitapen itu. Nah, tetapi ternyata tahun 1939 ketika residen Banyumas pindah
ya, yaitu asisten residen Ruiz berpindah ke Purwokerto, ternyata jabatannya ya justru hilang ya, karena Ruiz ini berselisih dengan asisten residen Purwokerto. Nah, karena persoalan Nyonya Ruiz ya, yang kejerman-jermananan gitu ya, yang merasa lebih Jerman daripada Belanda, sehingga tidak disukai oleh kalangan orang-orang Belanda di kota Purwokerto, sehingga akhirnya Ruiz kemudian diberhentikan bersama-sama dengan asisten residen Purwokerto itu. Nah, jadi ternyata gedung residen Banyumas di Sitapen itu oleh Belanda hanya dipakai selama 3 tahun. Jadi 2 tahun mempersiapkan, ya, 30 tahun 1939 dihuni, tapi tahun 1942 jatuh ke tangan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Jadi memang itu suatu pemborosan di tengah-tengah situasi Malaysia yang sedang terjadi di dunia, dan Belanda sebenarnya juga bisa merasakan akibat resesi ekonomi dunia itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.